Materi pembelajaran pada hari ini tentang limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan limit suatu fungsi trigonometri. Sasarannya yaitu bagaimana capaian pembelajaran, peserta didik menguasai teori yang berkaitan dengan limit suatu fungsi trigonometri dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan limit suatu fungsi trigonometri. Indikator esensial pada materi ini menentukan nilai limit suatu fungsi trigonometri. Ada dua contoh yang Pak Guru berikan dengan secara lisan. Contoh pertama, limit X mendekati 0 sin 5X per 7X. Dengan menggunakan sifat pada suatu limit fungsi trigonometri, limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Sehingga yang kita peroleh pada soal limit X mendekati 0 sin 5X per 7X sama dengan 5 per 7. Contoh kedua, limit X mendekati pi per 2, 1 dikurang sin X per cos pangkat 2X. Jika kita substitusikan secara langsung, kita memperoleh 0 per 0, berarti bukan hasil. Sehingga pada soal ini kita menyederhanakan atau menggantikan dengan identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Akan kita peroleh pada soal limit X mendekati pi per 2, 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Kita ganti cos kuadrat X-nya dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Kemudian kita faktorisasikan 1 dikurang sin kuadrat X menjadi 1 dikurang sin X dikali dengan 1 ditambah sin X. Baik pembilang maupun penyebut dapat kita sederhanakan. Dipersilakan anak-anakku melatih di dua soal yang Pak Guru berikan secara lisan ini. Soal pertama, limit X mendekati 0, 7X per sin 3X sama dengan yang kedua, limit X mendekati pi per 2, sin 2X per cos X sama dengan. Setelah anakku berlatih secara mandiri, mari kita membentuk suatu kelompok diskusi di mana nanti Pak Guru memberikan satu soal secara lisan. Dan soal ini kita selesaikan secara kelompok dalam diskusi kita. Soalnya, limit X mendekati 0, X sin X per 1 dikurang cos 4X. Dapat kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, cara substitusi langsung. Cara kedua, dengan cara menyederhanakan. Yang kedua, bahwa kita dapat menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, kita menggunakan identitas trigonometri. Yang keempat, menggunakan nilai sudut istimewa trigonometri.